Karakteristik daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Materi ini akan kita bagi menjadi dua bagian. Di video pertama ini kita akan membahas makna persatuan dan kesatuan, serta makna sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di video selanjutnya, kita akan membahas karakteristik daerah tempat tinggal dalam perjuangan berdirinya dan mempertahankan NKRI, serta upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan Indonesia. Makna persatuan dan kesatuan. Persatuan mengandung arti bersatunya sesuatu yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Persatuan Indonesia berarti persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa tumbuh dari unsur-unsur sosial budaya masyarakat Indonesia itu sendiri. Unsur-unsur sosial budaya itu antara lain sifat kekeluargaan dan jiwa gotong royong. Kedua unsur itu merupakan sifat-sifat pokok bangsa Indonesia yang dituntun oleh asas kemanusiaan dan kebudayaan. Prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa itu ada apa saja? Yang pertama ada Bhinneka Tunggal Ika, yang kedua ada nasionalisme Indonesia, dan yang ketiga ada kebebasan yang bertanggung jawab, dan yang keempat adalah wawasan Nusantara. Sedangkan yang kelima persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Tahukah kalian apa sih manfaat persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia itu? Dengan adanya persatuan dan kesatuan, maka akan memperkuat jati diri Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian memperkuat ketahanan nasional dalam menghadapi segala ancaman dan gangguan dalam bernegara. Yang ketiga, memudahkan mencapai tujuan nasional, dan yang keempat, menciptakan suasana yang tentram, aman, dan damai karena semua orang menunjukkan sikap setia kawan, toleran, dan solidaritas dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makna sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, hakikat negara. Sebelum menjelaskan tentang NKRI, perlu dipahami dahulu tentang pengertian negara, bangsa, tanah air, bentuk atau susunan negara, dan bentuk pemerintahan negara, serta lahirnya suatu negara. Negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sah. Bangsa adalah orang-orang yang memiliki persamaan latar belakang sejarah, pengalaman, dan perjuangan dalam mencapai hasrat untuk bersatu dalam mencapai cita-cita bersama. Tanah air adalah tempat di mana seseorang dilahirkan, hidup dan memperoleh kehidupan dan akhirnya meninggal dunia. Istilah tanah air disebut juga tanah tumpah darah. Bentuk negara dan pemerintahan. Bentuk suatu negara dapat dibedakan menjadi dua, yaitu negara kesatuan dan serikat atau federal. Di dalam negara kesatuan, kedaulatan negara bersifat tunggal dan di dalamnya tidak terdapat negara bagian. Sementara kedaulatan di dalam negara serikat atau federal berasal dari negara bagian. Sebagian kedaulatan tersebut diserahkan kepada negara federal sehingga pada hakikatnya kedaulatan berada pada negara bagian. Bentuk pemerintahan negara dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu autokrasi, oligarki, dan republik. Autokrasi adalah negara yang diperintah dengan kekuasaan tunggal, yaitu raja atau diktator yang tidak dapat diganggu-gugat. Sementara oligarki adalah negara yang dijalankan oleh kekuasaan tertinggi di tangan beberapa orang. Sementara republik adalah negara yang dijalankan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara demokratis yang dibentuk melalui pemilihan umum. Fungsi dan tujuan berdirinya negara. Secara umum, fungsi negara adalah yang pertama sebagai fungsi keamanan dan ketertiban, yang kedua fungsi kesejahteraan dan kemakmuran, yang ketiga fungsi pertahanan, dan yang keempat fungsi keadilan. Sementara tujuan berdirinya negara secara umum yaitu menciptakan kekuasaan negara secara demokratis, mencapai perdamaian dunia, menjamin hak dan kebebasan manusia, mewujudkan keadilan sosial, serta mencapai kesejahteraan bersama. Negara Indonesia yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 sebenarnya sudah ada sejak zaman sebelum penjajahan, akan tetapi bentuknya masih sederhana, yaitu berbentuk kerajaan yang tersebar di wilayah Nusantara.
Kehidupan kerajaan-kerajaan waktu itu relatif aman dan tentram sampai akhirnya datang penjajah yang merusak kehidupan bangsa Indonesia waktu itu. Tahukah kalian bangsa mana saja yang pernah menjajah Indonesia? Kalian bisa menuliskan jawaban kalian di kolom komentar ya. Proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia pada dasarnya adalah sebuah pernyataan kehendak untuk melepaskan diri dari segala bentuk penjajahan bangsa lain dan membentuk negara baru yang merdeka dan berdaulat. Merdeka berarti bahwa mulai saat itu bangsa Indonesia telah mengambil sikap untuk menentukan nasib bangsa dan nasib tanah airnya dalam segala bidang. Teks proklamasi yang hanya terdiri atas 2 kalimat atau paragraf menunjukkan bahwa bangsa Indonesia benar-benar siap untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan dan sekaligus juga untuk mempertahankan. Hal ini ditunjukkan oleh kalimat pertama yang berbunyi, "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Kalimat tersebut merupakan pernyataan bahwa bangsa Indonesia telah merdeka. Sedangkan kalimat kedua yang berbunyi, "Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya." Ini adalah merupakan amanat. Kalimat ini mengandung makna bahwa pemindahan atau perebutan kekuasaan pemerintahan, kekuasaan atas lembaga-lembaga negara, kekuasaan di bidang persenjataan dan lain-lain hendaknya dilakukan dengan hati-hati, penuh perhitungan untuk menghindari terjadinya pertumpahan darah secara besar-besaran. Makna Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nilai-nilai persatuan dan kesatuan benar-benar menjadi ruh lahirnya NKRI karena menyadari tentang keragaman bangsa Indonesia. Nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bangsa Indonesia secara jelas dapat dipahami dari dasar negara Pancasila dan Konstitusi Negara UUD 1945, yaitu yang pertama, sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Yang kedua, pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada sampai Persatuan Indonesia. Kemudian yang ketiga, pasal 1 ayat 1 UUD 1945, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Sementara tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri dapat kita lihat dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Demikian penjelasan mengenai makna persatuan dan kesatuan serta makna sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada materi karakteristik daerah dalam kerangka NKRI. Simak video yang kedua, yakni kita akan membahas karakteristik daerah tempat tinggal dalam perjuangan berdirinya dan mempertahankan NKRI serta upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan Indonesia.